Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memberitahu mengenai sejarah dan filosofi kami. Nah, adapun filosofi kami itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ada visi. Nah, visi kami adalah wadah perjuangan permanen yang melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Adapun misi kami, yang pertama, membina keimanan, keislaman, dan ketakwaan mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, yang kedua, menggali, mengembangkan, memantapkan potensi dakwah intelektual, sosial politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa. Yang ketiga, mempelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Yang keempat, mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera. Yang kelima, mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, prinsip gerakan kami. Yang pertama, kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan kami. Yang kedua, kebatilan adalah musuh abadi kami. Yang ketiga, solusi Islam adalah tawaran perjuangan kami. Yang keempat, perbaikan adalah tradisi perjuangan kami. Yang kelima, kepemimpinan umat adalah perjuangan strategi kami. Yang keenam, persaudaraan adalah watak muamalah kami. Selanjutnya yaitu karakter organisasi kami. Kami adalah organisasi kader Harakatut Tajnid dan organisasi pergerakan Harakatul Amal. Selanjutnya prinsip gerakan kami. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan kami. Kebatilan adalah musuh abadi kami. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan kami. Perbaikan adalah tradisi kami. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan kami. Persaudaraan adalah watak muamalah kami. Paradigma gerakan kami. 1. Kami adalah gerakan dakwah tauhid. Gerakan dakwah tauhid adalah gerakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penghambaan terhadap materi, nalar, sesama manusia, dan lainnya, serta mengembalikan pada tempat yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan dakwah tauhid merupakan gerakan yang menyuruhkan deklarasi tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai universal wahyu ketuhanan ilahiyah yang mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta atau rahmatan lil alamin. Nah, gerakan dakwah tauhid adalah gerakan perjuangan berkelanjutan untuk menegakkan nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kami adalah gerakan intelektual profetik. Gerakan intelektual perpetik adalah gerakan yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjajahan nalar akal. Gerakan intelektual perpetik merupakan gerakan yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Gerakan intelektual perpetik adalah gerakan yang mempertemukan akal nalar wahyu pada usaha perjuangan perlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik. Gerakan intelektual perpetik adalah gerakan pemikiran yang menjangkau realitas rakyat dan terlibat dalam penyelesaian masalah rakyat. Yang ketiga, kami adalah gerakan sosial independen. Gerakan sosial independen adalah gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik dan menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid. Gerakan sosial independen merupakan gerakan kultural yang berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan yang berakar pada nurani kerakyatan. Gerakan ini juga pembebasan yang tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik ekonomi yang membatasi gerakan sosial independen, bertujuan menegakkan nilai sosial politik yang tidak bergantung dengan institusi manapun, termasuk negara, partai, maupun lembaga donor. Yang keempat, kami adalah gerakan politik ekstraparlamenter. Nah, gerakan ini adalah gerakan perjuangan melawan tirani dan menegakkan demokrasi yang egaliter. Gerakan ini juga adalah gerakan sosial kultural dan struktural yang berorientasi pada penguatan rakyat secara sistematis dengan melakukan pemberdayaan institusi sosial rakyat dalam mengontrol proses demokrasi formal. Nah, gerakan ini juga tidak menginduk pada institusi parlemen maupun pembentukan parlemen, partai politik, dan senator. Sikap politik bulat untuk tanpa interpretasi partai apapun. Gerakan ekstraparlamenter bergerak di luar parlementer partai politik sebagai representasi rakyat secara independen. Nah, unsur-unsur perjuangan kami.
Agar dakwah dapat tumbuh berkelanjutan secara seimbang, tetap berada pada orientasi yang benar, mampu mengelola amanah dan masalah, dan terus memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Maka kami menyusun dirinya di atas unsur-unsur sebagai berikut. Bina al-Qaidah al-Ijtimaiyah, membangun basis sosial, yaitu membangun lapisan masyarakat yang simpati dan mendukung perjuangan kami yang meliputi masyarakat umum, mahasiswa, organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat, tokoh, dan lain sebagainya. Bina Al-Qaeda Al-Harakiyah, membangun basis operasional, yaitu membangun lapisan kader kami yang bergerak di tengah masyarakat untuk merealisasikan dan mengeksekusi tugas-tugas dakwah yang telah digariskan kami. Bina Al-Qaeda Al-Fikriyah, membangun basis konsep, yaitu membangun kader pemimpin yang mampu menjadi teladan masyarakat, memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi sesuai bidangnya, yang menjadi guru bagi gerakan mengislamisasikan ilmu pengetahuan pada bidangnya, dan mempelopori penerapan solusi Islam terhadap berbagai segi kehidupan manusia. Bina Al-Qaeda Al-Siyasiyah, membangun basis kebijakan, yaitu membangun kader ideolog pemimpin gerakan yang menentukan arah gerak dakwah kami berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang. Selanjutnya, kredo gerakan. 1. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak ada satupun orang yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. Kedua, kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menggetarkan hati kami atau membuat kami tertunduk, apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti kecuali ketakutan kepadanya. Yang ketiga, kami adalah para petarung sejati. Atas nama Al-Haq kami bertempur sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami adalah akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, kami adalah penghitung resiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil resiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, zikir, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung dakwah, akan beredar bersama dakwah ini kemanapun perginya, menjadi pembangunannya yang paling tekun, menjadi penyebarannya yang paling agresif, serta penegakannya yang paling kokoh. Yang kelima, kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis, dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progresif yang bebas dari kejumudan karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam. Yang keenam, kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh, dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat. Seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip, dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepemahaman dan teladan sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya, dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah, berani, dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi. Adapun kami adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yaitu sebuah organisasi mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi, yaitu tepatnya tanggal 29 Maret 1998 di Malang. Anggotanya tersebar di hampir seluruh PTN di Indonesia. Saat ini, kader kami sudah mampu menjadi pemimpin kampus atau ketua BEM, hampir di 300 kampus. Nah, adapun sejarah latar belakang lahirnya kami didasari sebuah keprihatinan yang mendalam terhadap krisis nasional tahun 1998 yang melanda Indonesia. Krisis kepercayaan terutama pada sektor kepemimpinan telah membangkitkan kepekaan para pimpinan aktivis dakwah kampus di seluruh Indonesia yang saat itu berkumpul di Universitas Muhammadiyah Malang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.